Halo bos, jumpa lagi teman-teman di channel kita, channel pertanian. Nah, kesempatan kali ini teman-teman kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber kita yang masih berulang-ulang ya. Beberapa yang mungkin yang belum menonton video-video sebelumnya, yaitu berapa lama ubi jalar baru bisa dipanen atau usia panen ubi jalar ya. Nah teman-teman, untuk pemanenan biasanya sudah bisa di sekitar 3,5 bulan, 3,5 sampai ke 4 bulan. Nah sebenarnya kalau masa panen itu di umur 3 bulan juga sudah bisa, tergantung permintaan pasar. Tapi kalau pasar meminta yang kualitasnya bagus, biasanya umur di 3,5 bulan sampai 4 bulan. Nah untuk panennya sendiri teman-teman, usia 3,5 bulan sampai ke 5 bulan, artinya ubi jalar itu masih kualitasnya bagus di umur 5 bulan, jadi bisa ditahan sekitar 1 bulan ya. Jikalau suatu saat harganya kurang meyakinkan, jadi kita bisa tunggu atau tunda sampai 5 bulan. Nah biasanya setelah umur 5 bulan lebih ya, 6 bulan ke atas, kualitasnya sudah kurang bagus teman-teman. Karena ubi jalar itu dipanen harus ada rambut-rambutnya, apalagi untuk kualitas kirim ya. Jadi umbinya itu dia itu masih ada akar-akar yang halus ya. Itu kalau masih usia yang tepat untuk dipanen. Nah di sini teman-teman, ini hasil tanaman kita. Ini kali ini kita tanam ubi jalar ungu ya. Ubi jalar ungu yaitu ubi yang kulitnya ungu, dalamnya juga ungu. Karena ubi jalar banyak jenisnya, banyak varietas. Dan ini kemarin, nah itu teman-teman banyak tumbuh pakis ya. Jadi nanti akan kita cabutin. Karena di lahan ini kemarin lahannya penuh dengan pakis. Karena setengah tahun lebih menganggur ya. Nah, jadi sekarang kita tanam ubi jalar lagi. Dan untuk pertanyaan lain mungkin ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah untuk besar bedengan atau ukuran bedengan dan juga parit dari bedengan. Nah untuk besar bedengan teman-teman, itu ada sekitar 30 cm ya, 30 cm untuk lebar guludan ya atau bedengannya, 30 sampai kalau bisa 40 cm lebih bagus. Dan itu untuk satu baris penanaman. Dan yang perlu diperhatikan ketinggian teman-teman, ketinggian harus memang bagus ya, agar tanahnya dijamin gembur terus sampai panen tiba nanti. Nah ketinggian bisa sampai 30 sampai 40 cm juga. Dan untuk ini lebar parit bedengan teman-teman bisa sesuaikan lah ya, karena ini juga sekalian jalur perawatan. Kalau saya di sini hanya kisaran 30 cm, jadi ini termasuk bedengannya rapat ya. Saya
saya kasih 30 cm, karena juga kita tidak terganggu lagi melakukan perawatan dari jalur perawatan ini atau parit bedengan, kecuali mungkin yang berbadan besar ya mungkin bisa disesuaikan. Karena juga teman-teman, kalau lebar bedengan terlalu jauh jaraknya ya, jadi paritnya terlalu lebar, nah kita juga nanti akan kewalahan untuk mengatasi gulma atau rumput yang tumbuh. Dan ada juga yang bertanya teman-teman untuk cara penanaman ya. Nah, cara penanaman seperti biasa teman-teman. Wah, ini copot juga nih teman-teman. Kemarin banyak asuh anjing di sini ya. Terlempar satunya. Tapi masih bisa tumbuh. Juga tanahnya udah retak-retak. Kemarau ini. Lagi musim kemarau. Nah. Ini udah kering kerontang. Makanya masih tertunda pemupukan. Mudah-mudahan minggu besok turun hujan kita akan langsung pupuk. Karena usianya sudah 3 minggu nih teman-teman. Nah, untuk penanaman ya jangan terlalu dalam juga ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, makanya bedengannya terlihat kosong ya. Nah, seperti ini juga kosong. Karena dia saya miringkan ke sebelah sana semua. Ini ke sana, ke kanan. Yang bedengan satu lagi ke kiri. Jadi dia ketemunya nanti seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini dia berjumpa di sini. Sementara sisi yang ini kosong. Nah, jadi itu tujuannya nanti kita pembersihan gulma. Karena saya juga mengatasi gulma menggunakan racun rumput ya, atau herbisida kontak. Nah, jadi nanti kita tidak kewalahan cara mengatasi gulmanya. Jadi nanti ini teman-teman, ini akan kita semprot lebih dulu ya. Yang ini yang bagian yang longgar. Karena tanamannya ke arah sana sama ke sebelah kiri sini. Jadi ini bedengannya nanti akan kita semprot ini sama sini. Nah, lalu sekitar 2 minggu lagi tanamannya akan kita balik ke arah sini, lalu kita semprot lagi paret yang sebelah sana. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman yang bisa kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman bertanya ya. Salam petani Indonesia.